Selamat siang, salam harmoni, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya IGD Putu Banu Astawa, dosen PNS Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Yang pada tahun 2002 ini, saya diberikan kesempatan untuk menjadi dosen yang disertifikasi. Bidang keilmuan saya adalah akuntansi sektor publik, khususnya akuntansi pemerintahan. Mata kuliah akuntansi pemerintahan ini merupakan mata kuliah peminatan yang diberikan di semester 6 bersama-sama dengan mata kuliah seminar akuntansi sektor publik dan auditing sektor publik. Seperti Bapak Ibu ketahui, peminatan di prodi S1 akuntansi ada 4, yaitu yang pertama adalah akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, dan perpajakan. Mata kuliah akuntansi pemerintahan ini diberikan kepada mahasiswa apabila mahasiswa tersebut berminat ke konsentrasi akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan diberikan kepada mahasiswa apabila mahasiswa telah lulus mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik yang diberikan di semester 3. Berikut kami sampaikan deskripsi berkaitan dengan mata kuliah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah akuntansi pemerintahan ini merupakan mata kuliah yang mendeskripsikan atau memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dan teknik-teknik yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan. Dalam artian bahwa ada perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi yang lainnya, seperti akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, maupun akuntansi pada sektor private. Perbedaan ini terjadi karena adanya kepemilikan yang tidak dimiliki oleh perorangan maupun kelompok, seperti pada organisasi sektor swasta. Dengan adanya perbedaan ini, tentu akan memberikan perbedaan terhadap tujuan daripada laporan keuangan tersebut. Demikian juga perbedaan ini terjadi karena adanya tujuan utama daripada organisasi pemerintah tersebut, di mana tujuan utamanya adalah tidak mencari laba, tetapi memberikan atau menyediakan barang publik dan kebutuhan publik dalam rangka menyediakan hak publik kepada masyarakat. Tidak seperti di organisasi sektor swasta, tujuannya adalah untuk mencari laba. Di sisi lain, akuntansi pemerintahan ini sangat dinamis, karena sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Tujuan dari pembelajaran akuntansi pemerintahan ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman kepada mahasiswa sehingga mahasiswa menguasai konsep teoretik akuntansi pemerintahan secara kritis, baik secara mandiri maupun kooperatif. Dan yang kedua, memberikan pemahaman kepada mahasiswa sehingga mahasiswa menguasai konsep teoretik analisa dan sintesa berbagai fenomena organisasi dan transaksi yang relevan dengan akuntansi pemerintahan sampai pada tahap penyajian dalam laporan baik secara ilmiah serta terpublikasi. Yang kelima, menguasai konsep teoretik komunikasi dengan lingkungan, teman sejawat, mentor, supervisor, dan juga pihak terkait lainnya. Yang keempat, dan selanjutnya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mahasiswa menguasai konsep teoretik dan pengamanan data dan sistem informasi pada akuntansi pemerintahan pada organisasi pemerintah. Dan yang kelima adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar menguasai konsep teoretik pengintegrasian bidang akuntansi dengan bidang pengetahuan lainnya seperti sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka materi akuntansi pemerintahan dibagi menjadi 13. Yang pertama adalah karakteristik akuntansi pemerintah. Ini menjadi dasar bagi mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui perbedaan antara akuntansi pemerintah dengan akuntansi yang lainnya.
Yang selanjutnya, yang kedua adalah berkaitan dengan materi keuangan negara. Di mana keuangan negara ini merupakan sesuatu yang dikelola, baik kemudian direncanakan, dianggarkan, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, dan dimonitoring dalam suatu bentuk laporan keuangan yang merupakan output dari akuntansi tersebut. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah anggaran pemerintah, baik itu APBN maupun APBD. Yang keempat, berkaitan dengan perbendaharaan negara, yaitu siapa yang mengelola keuangan negara tersebut, yang kemudian siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk melaporkan keuangan tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Yang kelima, prinsip dasar dan gambaran umum proses akuntansi pemerintah. Yang keenam, berkaitan dengan teknik akuntansi pemerintah, dalam hal ini teknik berbasis akuntansi akrual sejak keluarnya PP nomor 71 tahun 2010 dan juga sudah menggunakan double entry. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan laporan keuangan organisasi pemerintah. Macam-macam laporan keuangan yang dibuat di dalam organisasi pemerintah, baik itu dalam bentuk sebagai entitas pelaporan maupun entitas akuntansinya. Yang kedelapan adalah berkaitan dengan laporan kinerja organisasi pemerintah. Dalam hal ini adalah LAKIN, laporan kinerja. Kemudian yang kesembilan adalah akuntansi pendapatan dan belanja. Bagaimana kita melakukan pencatatan, pengakuan, maupun pengukuran serta pengungkapan berkaitan dengan pendapatan dan belanja pemerintah. Yang ke-10 adalah akuntansi persediaan pemerintah. Yang ke-11 adalah akuntansi investasi pemerintah. Yang ke-12 akuntansi aset tetap pemerintah. Dan yang ke-13 adalah sistem akuntansi pemerintah daerah. Ini kita lakukan karena kita sampaikan pada mahasiswa, karena sejak otonomi daerah, maka daerah memiliki kebebasan dalam melaksanakan keuangannya sendiri berdasarkan konsep desentralisasi dan desentralisasi fiskal. Kemudian model pembelajaran yang saya lakukan adalah model pembelajaran ekspositori atau ceramah. Ekspositori ini memberikan pemahaman secara jelas kepada mahasiswa berkaitan dengan suatu topik atau permasalahan berkaitan dengan materi akuntansi pemerintahan itu. Jadi tutorial yang diberikan kepada mahasiswa. Yang selanjutnya adalah menggunakan problem based learning. Ada kasus-kasus, baik kasus-kasus soal maupun kasus-kasus yang mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan akuntansi pemerintahan. Yang ketiga adalah penugasan yang kami berikan, baik melalui penugasan personal maupun penugasan kelompok, seperti penyiapan materi untuk presentasi. Kemudian diskusi yang kami lakukan. Diskusi ini dilakukan baik melalui media pembelajaran maupun diskusi di dalam kelompok dan juga diskusi pada saat kami menyampaikan ceramah atau ekspositori. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan interaksi antara saya, dosen yang disertifikasi, dengan mahasiswa. Yang pertama adalah melalui media yang dikembangkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu media Unixa e-learning yang kita kenal dengan e-Ganesha. Di dalam sana kami akan menyampaikan materi dan juga buku referensi dan juga jurnal-jurnal yang bisa dibaca oleh mahasiswa untuk memperkaya khasanah mahasiswa berkaitan dengan akuntansi pemerintahan. Yang selanjutnya adalah menggunakan media Zoom Meet atau Google Meet. Ini kami lakukan pada saat melakukan perkuliahan. Untuk selanjutnya kami menggunakan Google Form atau Google Quiz. Ini kami gunakan untuk menyampaikan kuis-kuis yang kami berikan, biasanya kami berikan di akhir perkuliahan untuk memberikan pemahaman atau mengetahui pemahaman mahasiswa berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Selanjutnya kami menggunakan Google Classroom dalam rangka untuk mengumpulkan tugas, baik tugas kelompok maupun tugas perorangan. Yang terakhir kami menggunakan WA dan juga email. Ini kami sampaikan atau kami berikan sebagai salah satu interaksi apabila mahasiswa di luar jam kuliah ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah. Itu yang kami lakukan, media-media yang kami lakukan berkaitan dengan interaksi yang kami lakukan dengan mahasiswa. Nah, kemudian teknik dan instrumen penilaian yang kami lakukan pada
materi kuliah akuntansi pemerintah. Yang pertama, kami menggunakan, ada dua metode yang kami gunakan di dalam metode penilaian ini atau assessment ini. Yang pertama adalah penilaian proses yang memiliki bobot 60%. Ada instrumen atau kriteria. Yang pertama adalah sikap, seperti disiplin mahasiswa, kemudian yang berkaitan dengan deskripsi umum, bagaimana mahasiswa tersebut bersikap, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kemudian selanjutnya adalah partisipasi atau keaktifan. Ini kami melihat melalui bagaimana mahasiswa itu berani untuk menyampaikan pendapat di dalam suatu forum akademis. Itu memiliki penilaian tersendiri. Yang ketiga, melalui penugasan dan kuis. Untuk selanjutnya, metode penilaian yang dilakukan adalah penilaian produk yang memiliki bobot 40% melalui ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Demikian yang kami sampaikan berkaitan dengan perkenalan diri dan juga perkenalan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah akuntansi pemerintahan yang kami ampu di semester 6 ini sebagai salah satu mata kuliah peminatan dari konsentrasi akuntansi sektor publik. Untuk selanjutnya, kami akan sampaikan berkaitan dengan video pembelajaran yang kami lakukan di dalam menyampaikan materi berkaitan dengan akuntansi pemerintah. Baik, selamat sore adik-adik. Kita bertemu kembali dalam materi kita selanjutnya, yaitu berkaitan dengan mata ajar akuntansi pemerintahan pada pertemuan ke-12 yang akan membicarakan berkaitan dengan aset tetap. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya ucapkan salam harmoni dan salam sehat untuk kita semua. Ya. Ini adalah materi kita yang ke-12, yaitu berkaitan dengan aset tetap. Yang pertama, berkaitan dengan pengertian atau definisi operasional dari apa sih aset tetap itu. Ya. Pengertian atau definisi operasional aset tetap adalah didefinisikan sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih daripada 12 bulan. Jadi dalam lebih daripada satu masa pelaporan untuk kemudian digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Ya, jadi bukan untuk diserahkan kepada masyarakat. Jadi misalnya kalau kalian membeli komputer, membeli sepeda motor, tapi kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada masyarakat, ya, maka itu bukan merupakan aset. Tetapi bagaimana dia digunakan dalam kegiatan operasional, ya, misalnya untuk bekerja, kemudian sepeda motor untuk perjalanan, melakukan kegiatan perjalanan dinas dan sebagainya, itu merupakan aset tetap bagi satgas tersebut. Ya. Itu saya rasa bisa dipahami. Kemudian bagaimana sih karakteristik daripada aset tetap? Yang pertama, aset tetap diperoleh, ya, entah perolehannya itu melalui pembelian atau melalui dari hibah dari organisasi lainnya, untuk kemudian digunakan dalam proses operasional dari suatu entitas atau organisasi tersebut. Jadi dalam rangka kegiatan operasional. Yang kedua, memiliki masa manfaat yang lama atau beberapa tahun. Ya, memiliki masa manfaat yang lama, cukup lama, bisa di atas 1 tahun. Dan kemudian ada depresiasi. Ya, saya rasa kalian sudah biasa mendengar apa sih depresiasi. Depresiasi itu penyusutan. Karena aset tetap dikenakan penyusutan. Itu pengurangan dari masa manfaat. Nah, kalau kita mengacu pada PMK 59, KMK 06 2013, maka di sana sudah ada aturannya berkaitan dengan masa manfaat atau penyusutan yang diberikan atau dikenakan pada aset tetap tersebut. Misalnya yang pertama adalah berkaitan dengan peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin itu memiliki masa manfaat antara 2-10 tahun. Jadi setelah 10 tahun, maka dia dianggap tidak memiliki nilai lagi, di nol. Ya, nilai bukunya sudah nol. Kemudian yang kedua, gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan ini memiliki masa manfaat 10-50 tahun. Lebih panjang lagi. Kemudian jalan, irigasi, dan jaringan. Itu memiliki masa manfaat 5-40 tahun.
Kemudian aset tetap lainnya ya, memiliki masa manfaat 4 tahun. Seperti saya sampaikan tadi, penyusutan yang dikenakan kepada aset tetap itu menggunakan penyusutan garis lurus, ya, strike line. Jadi tetap setiap tahunnya, tidak berubah-ubah. Ya. Jadi misalnya kalian membeli sepeda motor dengan harga 20 juta. Ya. Kemudian 20 juta itu sesuai dengan PMK ya 59 tersebut, masa manfaatnya adalah sepeda motor itu sampai kemudian 10 tahun. Maka penyusutannya setiap tahun adalah 2 juta. Ya. Dengan demikian, tahun kedua maka nilai bukunya adalah 20 dikurangi dengan 2 juta. Sehingga dia pencatatannya menjadi 18 juta atau nilai bukunya menjadi 18 juta. Demikian seterusnya sampai kemudian diakui sampai 10 tahun. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah dapat dilihat wujudnya. Jadi kelihatan wujudnya, ini gedung, ini bangunan, ya. Kemudian ini sepeda motor dan sebagainya, itu dapat dilihat wujudnya. Dan bagaimana Pak, misalnya kalau ada nggak aset yang tidak bisa dilihat wujudnya? Ada. Contohnya apa? Haki, atas kekayaan intelektual, software, itu bisa. Dan itu masuk ke dalam aset tidak berwujud yang ada di dalam neraca. Ya, oke. Jadi ya. Kemudian berkaitan dengan klasifikasi. Tadi saya sudah sampaikan, klasifikasi yang pertama adalah tanah, kemudian yang kedua adalah peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan irigasi dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya, dan yang keenam adalah konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Nah, bagaimana pengakuan dan pengukurannya? Ya. Pengakuan dari aset tetap, aset diakui pada saat dirasa ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh di masa yang akan datang, dan nilainya dapat diukur dengan handal. Jadi nilainya bisa ditentukan dengan handal. Ya. Nanti pengukurannya kita sampaikan setelah ini, setelah pengakuan. Dan yang kedua adalah pengakuan aset tetap akan handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Jadi ini sesuai dengan basis akrual ya. Yaitu basis akrual itu pengakuan pada saat berpindahnya hak dan kewajiban, munculnya hak dan kewajiban. Jadi aset itu muncul diakui pada saat haknya diterima atau diserahkan. Ya. Dan kemudian bagaimana pengukurannya? Pengukuran dari aset tetap itu juga ada dua kriteria. Yang pertama, aset tetap diukur atau dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan itu tidak hanya berkaitan dengan biaya pembelian, adik-adik, tapi juga biaya bagaimana sampai barang tersebut atau aset tetap tersebut siap untuk digunakan di tempat di mana aset tetap itu akan diletakkan atau digunakan dalam kegiatan operasional. Misalnya, kalian beli sepeda motor, ya. Kemudian sepeda motor itu masih ada di dealer, ya. Maka pada saat itu belum aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Jadi pada saat sepeda motor itu sampai ke tempat dan kemudian siap digunakan, pada saat itu pengukuran kita lakukan berkaitan dengan biaya-biaya yang diperlukan sampai barang tersebut, aset tetap tersebut sampai di tempat kita. Misalnya ada biaya-biaya lain, biasanya biaya pengiriman, biaya pengurusan STNK, ya, BPKB dan sebagainya, itu masuk ke dalam biaya perolehan. Jadi tidak hanya berkaitan dengan biaya pembelian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya, maka dilakukan atau disajikan dengan nilai wajar. Kira-kira berapa nilainya? Itu biasanya dengan melakukan survei terhadap harga pasar. Bisa, ya. Itu. Dan yang dikenakan barang-barang misalnya diberikan hibah. Banyak sekali kan pemerintah itu mendapatkan hibah. Kira-kira berapa tanpa tahu kita nilainya, maka kita akan tanyakan berapa kira-kira nilainya. Dengan menggunakan nilai wajar. Berapa sih yang wajar untuk menilai barang tersebut, aset tetap tersebut. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Ya, penyajiannya dilakukan di dalam neraca, karena dia merupakan bagian yang ada di dalam neraca.
Dan neraca kita tahu unsurnya adalah ada aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud di sana. Ya, kalau kalian masih ingat berkaitan dengan pertemuan kita yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah, itu kan laporan keuangan pemerintah kalau dia merupakan entitas akuntansi, maka dia menyusun 3 laporan keuangan, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Ya, kalau sebagai entitas pelaporan, maka dia menyusun 4 laporan keuangan ditambahkan dengan laporan arus kas. Nah, posisinya ada di neraca aset ini. Gitu ya. Dan kemudian bagaimana jurnalnya? Jurnal normalnya adalah kalau dia mendapatkan dari pembelian, maka debitnya adalah aset tetap, kreditnya adalah kas. Ya. Itu berkaitan dengan jurnal normal daripada aset tetap dari pembelian. Selanjutnya kita sudah sampai pada tahap diskusi. Ya, karena saya sudah sampaikan materi, maka selanjutnya adalah berkaitan dengan diskusi. Mungkin ada yang mau kita diskusikan berkaitan dengan aset tetap ini. Silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan dan kita diskusikan. Saya, Pak. Oke. Aditya, ya. Saya yang bertanya terkait kata dengan pada saat penguasaan berpindah. Ini maksudnya apa ya, Pak ya? Ini penguasaan yang berpindah ya? Iya, Pak. Oke, ini ada pada mana ya? Pengakuan. Oh, pada pengakuan ya, Dek ya? Iya, Pak, pengakuan. Oke, pada pengakuan. Pada poin kedua, pengakuan aset tetap akan handal. Baik, mungkin ada yang bisa membantu saya berkaitan dengan apa namanya yang ditanyakan oleh Aditya. Silakan. Mungkin ada yang bisa bantu saya sebelum saya berikan penegasan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi menurut pengetahuan saya, maksud atau arti dari penguasaan berpindah adalah hanya dimiliki sementara, bukan selamanya. Misalnya di sini sewa, Pak. Baik, sekian. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Didita, atas penjelasannya. Cukup baik apa yang disampaikan oleh Dita. Mungkin saya akan berikan penegasannya berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh di Ketut Aditya, yaitu berkaitan dengan penguasaan. Apa sih makna dari penguasaan berpindah? Kalau kita mengacu pada PSAP 07 berkaitan dengan aset tetap yang disampaikan oleh PSAP 71 tahun 2010, maka arti dari penguasaan itu ada 2. Yang pertama adalah penguasaan dalam arti fisik tanpa memiliki sifat yuridisnya, dan satu lagi dalam arti menguasai fisik, menguasai yuridis tanpa menguasai fisiknya. Yang disampaikan Dita tadi itulah artinya adalah dia menguasai fisik tanpa menguasai yuridis. Maksudnya yuridis ini dalam artian hukum. Ya. Nah, kalau kita menyewa, ya kita menyewa berarti kita memiliki itu. Ya, menguasai itu untuk jangka waktu penyewaan berapa, misalnya 5 tahun. Jadi selama itu kita memiliki hak ya menggunakan aset tetap tersebut dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi penguasaan yuridisnya, hukumnya tetap dimiliki oleh pemiliknya. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari aspek yuridis yang saya sampaikan tadi, menguasai secara yuridis tapi tidak menguasai secara fisik. Contohnya apa? Contohnya pada saat bank menerima anggunan atas pinjaman yang dilakukan oleh seseorang misalnya, Ritul misalnya ya, begitu. Nah, kenapa saya katakan begitu? Pada saat melakukan peminjaman, ya, menyampaikan anggunan, maka bank memiliki kekuasaan hukum, ya, kekuasaan hukum atas aset tersebut, atas aset tersebut. Ya. Tetapi kepemilikannya tetap orang lain. Pada saat nanti kalau ada sesuatu, itu tetap menjadi milik bank. Kenapa begitu? Karena itu dianggunkan atas pinjaman yang dilakukan oleh kreditur gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Atau apakah sudah jelas? Sudah jelas, Adik-adik? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah jelas maka saya akan lanjutkan
kepada studi kasus. Ya, studi kasus. Nah, studi kasusnya adalah ini. Nah, ini. Contoh kasusnya. Pada tanggal 10 Agustus, coba kalian kerjakannya, dilakukan pembelian kendaraan dinas dengan perincian harga belinya adalah 120 juta. Harga penambahan aksesorisnya adalah 10 juta. Harga pengiriman 2 juta. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi tersebut dalam jurnal. Sampaikan dalam jurnalnya. Ya. Sudah ya, saya rasa sudah. Ada yang mampu, ada yang bisa membantu saya untuk melakukan menjawab soal kasus yang tadi saya lemparkan? Saya Pak, mohon izin menjawab Pak. Oke, Dek Septia, silakan Dek Septia. Bagaimana jurnalnya? Baik, menurut saya untuk jurnalnya itu adalah di kendaraan itu pada debit sebesar 132 juta, kemudian untuk kasnya di bagian kredit sebesar 132 juta, Pak. 132 juta. Baik, terima kasih. 132 juta dapat dari mana ya, Septia? 132 juta itu didapat dari harga beli sejumlah 120, kemudian ditambahkan dengan harga penambahan aksesoris sebesar 10 juta dan harga pengirimannya sebesar 2 juta, Pak. Jadi 132 juta ya. Jadi jurnalnya adalah pada debit kendaraan sebesar 132 juta dan pada kreditnya kas sebesar 132 juta. Oke, ada yang lain? Adik-adik? Ada yang lain? Adik? Tidak, Pak. Oke, berarti semua setuju ya yang disampaikan oleh Di Septina? Setuju, Pak. Baik, Setuju, Pak. bagus sekali Septina, apa yang sudah disampaikan. Saya akan sampaikan pembahasannya. Ya. Nah, ini adalah penyelesaian atas soal kasus tadi. Benar apa yang disampaikan oleh Dek Septina bahwa jurnalnya adalah aset tetap pada debit sebesar 132 juta dan pada kredit kas, pada kredit kasnya sebesar 132 juta. Mengapa 132 juta? Karena nilai perolehan sebesar 120 juta ditambah dengan penambahan aksesoris sebesar 10 juta dan kemudian biaya pengiriman sebesar 2 juta. Ya, tadi saya sudah sampaikan bagaimana pengukuran daripada aset tetap tersebut ya. Tidak hanya dari sisi perolehan, biaya harga belinya, tapi juga bagaimana sampai barang tersebut sampai dan siap digunakan di tempat kita. Jadi ada penambahan aksesoris yang dilakukan sebesar 10 juta dan kemudian biaya pengiriman sebesar 2 juta itu juga kita akui sebagai biaya perolehan. Jadi betul sekali. Cuman perlu ditambahkan ya, adik-adik, tadi saya sudah sampaikan bahwa di akuntansi pemerintahan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 itu kita wajib untuk menyusun laporan keuangan minimal 3 jenis ya kalau untuk akuntansi entitas akuntansi, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Neracanya kita sudah menggunakan basis akrual, tetapi laporan realisasi anggarannya kita menggunakan basis kas. Di mana kalau kita menggunakan basis kas, laporan realisasi anggaran itu, kita tidak bisa menggunakan kata-kata aset, tetapi harus menggunakan kata belanja. Ya, karena aset, kewajiban, dan ekuitas dana itu masuk ke dalam neraca. Sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu masuk ke dalam laporan realisasi anggaran. Sehingga dalam penyusunan jurnalnya tetap harus ditambahkan belanja. Mengapa begitu? Karena untuk bisa diadopsi ke dalam laporan realisasi anggaran. Ya, ini akan masuk ke dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan ini akan masuk ke dalam neraca. Begitu, ya adik-adik ya. Oke. Nah, sampai di sini apakah penjelasan saya sudah jelas, adik-adik? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Yang lainnya sudah? Jelas. Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan materi ini?
Halo, adik-adik, ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini? Tidak, Pak. Pak. Tidak ada. Enggak, Pak. Kalau tidak ada, saya perlu untuk mengetahui seberapa kalian memahami berkaitan dengan materi yang kita bahas pada sore hari ini. Maka saya akan memberikan kuis. Ya, kuisnya sudah saya buatkan di dalam Google Form. Ya, saya akan share ke WA Group ya, ke WA Group. Oke, silahkan adik-adik. Sudah diterima WA Grupnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, oke. Sudah tampak ya? Ini yang ada di layar saya. Jadi sampaikan kalian NIM-nya berapa, kemudian NIM-nya siapa. Untuk soal yang pertama, nilai aset tetap yang diperoleh dari hibah yang tidak diketahui perolehannya akan dicatat menggunakan apa? Nilai wajarkah, nilai perolehankah, nilai historiskah, atau nilai buku? Oke. Kemudian yang kedua, nilai aset tetap yang diperoleh dari hibah diketahui perolehannya akan dicatat menggunakan apa? Nilai wajarkah, nilai perolehankah, nilai historiskah, atau nilai buku? Oke. Kemudian yang ketiga, pernyataan standar akuntansi aset tetap pada lampiran keberapa dari pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP 71 tahun 2010. Kemudian yang terakhir, selanjutnya tanggal 12 Juni dilakukan pembelian sepeda motor yang akan diserahkan kepada ke pasar masyarakat, ya, ke masyarakat. Bagaimana pengakuan sepeda motor tersebut? Apakah diakui sebagai aset tetap, aset lainnya, persediaan, ataukah peralatan dan mesin? Oke, yang kelima, pembangunan gedung kuliah FIP pada tanggal pelaporan belum terselesaikan. Maka gedung tersebut akan diakui sebagai apa? Tidak diakui karena belum selesai, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya, atau konstruksi dalam pekerjaan. Oke, adik-adik? Sudah? Ya, berarti sudah diperoleh nilai dari masing-masingnya. Kalian sudah tahu semua kira-kira jawabannya gimana? Ada yang salah nggak kira-kira? Ada yang salah nggak, adik-adik? Dari saya enggak, Pak. Oke, kelihatannya semua ini punyanya Putu Dita. Oke, semuanya oke. 100. Kemudian punyanya Septina. Oke, juga. Oke. Jadi kemudian punyanya Aditya. 100. Punyanya Okta Karuniawan. Oke, clear 100. Salut untuk kalian. Applause dong untuk kalian. Berarti kalian sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita pada sore hari ini, ya. Dari awal sampai akhir, kemudian sudah ada asesmennya, penilaiannya terhadap penguasaan dari materi kita pada sore hari ini melalui quiz, melalui Google Form yang sudah saya sampaikan, dan nilainya juga sudah kita perlihatkan tadi bersama. Apakah ada yang masih mau ditanyakan kembali? Dari saya tidak ada, Pak. Sudah cukup. Ada, Pak. Ya, kalau sudah tidak ada, maka saya mohon izin untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan ucapan salam harmoni dan salam sehat untuk kalian semua.